Jadi sebenarnya sih memang sangat luar biasa kekuatan doa itu ya Ibu ya. Tahajudnya 11 rakaat, syuruknya 2 rakaat, sholat duhanya 12 rakaat. Yang mana kita tahu anak zaman sekarang positif, soal positif ya, sama positif Allah. thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi yang sama, yaitu dalam rangka Hari Ibu. Dan sesi yang kedua ini saya mengundang satu narasumber yang mungkin nanti kalian akan bertanya, apa sih kelebihan ibu ini sehingga saya tertarik untuk berbicara dan berdiskusi di podcast Catatan Harian Julia. Tapi sebelum tiba kepada perbincangan saya dengan Ibu Elin, namanya Ibu Hajah Elin, kalian jangan lupa di subscribe ini Catatan Harian Julia, di like dan di komen atau di share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya agar informasi yang bermanfaat ini akan tiba kepada teman-teman dan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Dan teman-teman Catatan Harian Julia, kenapa saya ingin menampilkan sosok perempuan? Karena memang masih dalam rangka Hari Ibu tentunya. Harapan saya channel saya ini sekalipun tidak secanggih channel-channel di luar sana, karena di luar itu isinya artis-artis yang luar biasa. Buat saya, artis saya adalah mereka-mereka yang berprestasi. Sehingga mereka-mereka yang beri inspirasi inilah menjadi bintang-bintang yang akan saya tampilkan di Catatan Harian Julia. Dan sebelum itu, kita kenalan dulu nih sama sosok ini. Siapakah dia? Ibu Hajah Elin. Dan Ibu Hajah Elin adalah seorang pengurus yayasan yang berdomisili di Jakarta Selatan. Ibu Elin, apa kabar? Baik, Pak Yulia. Selamat siang Ibu Elin. Makasih. Saya mungkin pengen nanya-nanya ke Ibu Elin sebelum kita berbicara tentang pendidikan. Ini kan Hari Ibu ya. Ibu adalah seorang ibu tunggal ya. Tunggal. Ibu tunggal. Kebetulan tanggal lahir 22 Desember. Hari Ibu pula lahir, berarti memang spesial banget ini Ibu Elin. Selamat ulang tahun dan selamat Hari Ibu. Bu Elin, saya pengen bertanya nih Bu Elin, karena Ibu sudah berhasil mendidik anak-anak yang ada juga yang sudah jadi sarjana, ada juga yang sudah kuliah bahkan sampai di Mesir ya kata Ibu ya. Itu bukan anak kandung kan tentunya, anak orang yang Ibu didik ya. Oke, luar biasa banget. Saya agak tertarik dengan profil Ibu Elin karena Ibu Elin mengatakan bahwa Ibu Elin tidak seperti saya menikahnya. Saya dulu dibilang pernikahan saya sangat muda. Karena usia pernikahan saya tamat kuliah itu di usia 22 tahun dan saya menikah. Itu pun sudah dibilang kok cepet banget nikahnya. Sudah tanda kutip, kenapa cepet nikah gitu ya. Padahal kita nikah ya bener-bener nikah. Bukan karena apapun ya. Karena memang kita berharap bahwa pernikahan kita itu di usia muda, target kita anak kita bisa cepat dewasa dan kita bisa lebih berinteraktif dengan anak-anak. Nah, yang lebih seru lagi teman-teman, karena di sosial media ada dibahas tentang pernikahan muda. Dan itu di usia SMP. Sehingga saya bilang apa yang salah dan apa yang benar di pernikahan itu. Mungkin kalau di mata negara Indonesia itu sudah salah karena pernikahan itu terlalu dini. Tapi untuk di beberapa daerah yang memang punya adat istiadat dan budaya yang mengatakan lebih mengamankan anak kalau menikah lebih cepat agar nanti lebih terjaga dalam pergaulan atau apapun alasannya, ada daerah-daerah tertentu yang biasa dengan pernikahan muda. Sehingga hari ini saya pengen menghadirkan sosok yang sudah melewati proses itu. Bukan pernikahan mudanya ya, tapi lebih kepada bagaimana sikap seorang perempuan muda dalam pernikahan yang sangat dini dan sekarang akhirnya menjadi perempuan dewasa, orang tua yang sangat peduli terhadap anak-anak. Silakan Bu Elin. Bu Elin dulu itu saya tanyakan pernah menikah di usia, katanya menikah berapa? 15 tahun. 15 tahun teman-teman, dan itu sangat SMP kelas muda. 1. SMP kelas 1. Ini kenapa dipaksa atau gimana nih Bu? Dijodohkan. Oke, memang di daerah-daerah tertentu penjodohan itu masih berlaku. Kalau ketuaan dibilang nggak laku ya. Jadi harus menikah di usia SMP. Gimana tuh gejolak perasaan saat itu? Tidak mau. Memang tidak mau? Tidak mau. Tapi kenapa bisa tetap patuh dan bisa menjalin rumah tangga? Karena dipaksa bapak harus nikah. Alasan orang tua kenapa harus nikah cepat-cepat? Ya pokoknya tetap harus nikah. Bapak masih muda. Kalau sudah Nggak ada tua, pertimbangan, kamu harus nikah karena gini? tidak ada. Jadi Pokoknya zaman tetap dulu harus nikah. orang tua tidak bisa kita tanya ya. Zaman dulu orang tua kita tuh kalau memerintah atau memutuskan Zaman sesuatu kolonial. tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi, pokoknya patuh. Patuh. Tapi tidak Karena juga salah ya, itu juga tidak masalah ya selama anak Karena itu. kita terlalu patuh kepada orang tua. Dan kita masih mau Nurut. ada budaya nurut kepada orang tua dan takutnya kita
ketakutan kita kepada orang tua itu membuat kita patuh, dan sebenarnya memang itu baik. Patuh kepada orang tua itu bukan dulu saja, sekarang kita wajib patuh kepada orang tua. Keputusan orang tua itu wajib. Cuman pemahaman sekarang dalam era pendidikan yang sudah lebih modern, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Itu bagus juga, tapi mungkin tidak 100% kita harus membebaskan anak, karena tahu juga orang tua punya insting yang lebih baik, ada firasat dan ada perhitungan yang mungkin lebih tepat untuk anak-anaknya ya Bu ya. Betul. Nah, Ibu menjalani itu dalam masa pernikahan muda itu berproseskah? Seperti apa? Ya alhamdulillah, pertama memang nggak suka, lama-lama. Tapi nggak langsung punya anak kan? 2 tahun. Berarti di usia tahun. yang 17 17 tahun, tahun. Ibu punya anak. Sudah cukup sih kalau 17 tahun ya, baru punya anak. Dan suami Ibu umur berapa pada saat itu? 24. Beda 9 Luar tahun. biasa 9 tahun bedanya. Wah, itu Suami pun mahasiswa. itu pun juga muda ya, karena 24 tahun untuk usia pria itu cukup muda Iya. untuk pernikahan. Tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar juga ya. Ibu anaknya berapa? 2. Yang tertua sekarang umur Lahir tahun 84. 84, 38 tahun. 38 tahun. Oke, berarti nggak beda jauh juga dengan ibu jadinya ya, karena 17 tahun ya, sama mama saya. Mama saya itu dengan saya beda 17 tahun. Berarti kita bisa lebih muda ya di mata orang karena anak-anak kita sudah besar. Ya, cucu lah ya. Baik Bu Elin, jadi kematangan ibu pada saat memiliki anak di usia 17 tahun itu pola pendidikannya apakah mengikuti cara orang tua atau Ibu Elin hidup sendiri bersama suami Ibu Elin? Alhamdulillah dari Garut ke Bandung, dari Bandung ke Balikpapan. Kita hidup mandiri. Tidak ada orang tua? Tidak ada orang tua. Pertengkaran terjadi nggak? Alhamdulillah, walaupun ada pertengkaran kita masih bisa diatasi. Itu karena Ibu Elin yang mengalah sikapnya atau memang suami yang penyabar? Suami penyabar. Alhamdulillah mendapatkan suami memang penyabar. Kalau kira-kira suaminya tukang marah dibawa merantau nggak kuat juga kali ya? Alhamdulillah kita merantau 8 tahun di Balikpapan. Berarti memang kuncinya daripada si imam ini. Imam ini memang harus berakhlak yang baik. Imam ini juga mesti lebih hatinya lebih lembut walaupun dia seorang laki-laki yang perkasa agar tidak menyakiti perempuan yang dia nikahi. Oke, berarti di sini saya mengambil kesimpulan bahwa memang perempuan itu boleh saja menikah muda. Tidak berarti juga itu diperbolehkan untuk terus menikah muda. Kalau memang di budayanya, di lingkungannya itu sudah masih berlangsung, tidak kita salahkan karena pertimbangan-pertimbangan juga ada di dalam orang tua. Bedanya yang terjadi di sosial media sama-sama muda, Bu. Sama-sama ada yang 15 tahun sama 16 tahun, ada yang 17 tahun sama 15 tahun, masih sama-sama muda. Jadi tidak ada yang lebih dewasa. Tapi ya kalau memang seandainya pikiran positif orang tua menikahkan ibu dan akhirnya dengan doa-doa, memang sih sebenarnya perlu doa ya. Doa agar anak yang menikah di usia muda itu akhirnya bisa berumah tangga dan jadi matang juga dalam rumah tangga itu ya. Oke Ibu, sekarang kita masuk ke dalam pendidikan anak. Karena tadi udah profil Ibu ya. Jadi tidak selamanya seorang ibu yang menikah, perempuan yang nikah muda akhirnya berantakan. Akhirnya jadi perempuan yang gimana gitu ya. Ternyata Ibu tetap menjadi konsisten menjadi seorang perempuan ibu yang membesarkan anak Ibu. Oke, menikah muda dan ada sesuatu hal yang terjadi sekarang jadi ibu tunggal. Tapi setelah berapa tahun pernikahan Bu? 23 tahun Cukup pernikahan. lama sih. Cukup lama. Jadi bukan karena menikah muda loh. Jadi jangan berpikir negatif ya. 23 tahun akhirnya rumah tangga yang dia mulai dari usia muda itu harus berakhir kandas. Tidak perlu kita tanyakan di sini ya guys. Yang kita tahu adalah akhir dari pernikahan itu apakah seorang single parent ini akan jatuh, akan tidak bangkit, akan hancur? Ternyata tidak. Silakan Ibu. Ibu sebagai apa sekarang? Alhamdulillah tahun 2010 kami membuka Rumah Singgah Rahman. Rumah singgah ya? Rumah Singgah Rahman. Untuk itu anak yatim piatu duafa kurang lebih ada 100. Dulu sampai 100 anak ya? 100 anak. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada yang kuliah di UIM, sarjana hukum, sama SPD. Dan ada juga yang di Mesir kuliah. Oke. Ibu buka rumah singgah itu apakah Ibu punya anggaran sendiri atau gimana? Hanya percaya kepada Allah. Kan single parent loh Bu, untuk anak aja kan belum tentu cukup. Ya, tapi Ibu bekerja kah? Tidak. Dapat dari mana duitnya? Kuncinya satu, ibadah kepada Allah, banyak tahajud, duha, puasa Senin Kemis. Rezeki datang sendiri ya. Jadi jangan takut punya banyak anak ya. Sedangkan Ibu aja single parent, pada saat single parent membuka rumah singgah ini mengurus anak 100 orang anak dan itu tidak bekerja. Anak-anak itu bayar kah Ibu? Tidak.
tidak bayar sama sekali. Malah Tidak dari membayar. SD, SMP, SMA sampai kuliah tidak bayar sama sekali. Malah kita biayain semuanya. Dari mana Ibu biayain? Nah, Aneh itulah. kan guys? Tidak Itulah. punya kerja, punya rumah singgah, mengasuh 100 anak, dan bisa anak-anak ini belajar tidak dipinta. Sampai hari ini nggak dipinta, Bu? Baru kali ini karena kita ada di Depak 25.000 aja per bulan. Itu pun sangat murah loh, Bu. 25.000 saja. Ya, sebulan. Oke. Yatim gratis. Hari gini masih ada 25.000 laku ya untuk belajar. Ternyata dengan kecanggihan teknologi yang kita bahas di sesi teknologi tadi tentang pendidikan teknologi yang berbasis sudah ke pusat ke teknologi, masih ada yang konvensional melatih anak-anak belajar dan hanya 25.000 Ibu Tuh. hari ini Masih. setelah 10 tahun. Ya, 12 tahun. 12 tahun dulu gratis dan sekarang 25.000. Ini luar biasa banget. Jadi SD, SMP, SMA, kuliah gratis semuanya. Gratis Kita biayain. untuk belajar di sini. Belajar sini, kemudian kita kuliahkan seperti itu. Tapi dia kuliah dengan biaya. Kita sendiri biayain dari sini. Ibu Jadi, membiayai pada anak zaman- kuliah iya, itu? Kuliah itu kita kuliahin. Dari SD, SD, SMP, SMA dibiayain. Pakai KIP nggak, Bu? Dari itu dari donatur. Donatur. Kan ketika kita minta sama Allah, itu benar-benar Selalu pasti ada solusinya. Ada solusi. Ya Datang Allah, donatur ke berarti sini. bukti tentang keajaiban doa itu di sini ada loh guys. Iya. Dan Jadi ini kita nyata. tahajud. Kalau kita tahajud itu langsung Allah langsung. Berarti minta. saya titip doa Minta. dong Bu buat saya Iya. ya Ibu ya. Iya. Kita tahajud ketika duha, duhanya 12 rakaat ya. Bukan hanya 2. Oh duhanya 12 rakaat. Masya Allah. Ya, jadi tahajud, subuh, suruk jangan lupa 2 Iya, rakaat. suruk 2 rakaat, iya. Tahajud 11. Itu yang boleh lakukan. Tahajud 11 rakaat. 11. 2 rakaat buru-buru bangun anak zaman sekarang ini Itu. 11 rakaat loh guys, Ya, Masya itu Allah. insya Allah, itu Jadi nggak rezeki salah datang kalau sendiri. rezekinya datang sendiri. Datang sendiri. Jadi sebenarnya sih memang sangat luar biasa kekuatan doa itu ya Ibu ya. Tahajudnya 11 rakaat, syuruknya 2 rakaat, sholat duhanya 12 rakaat, yang mana kita tahu Belajar anak zaman sekarang Positif, selalu positif. ya sama positive Allah. thinking kepada Allah apapun yang terjadi ya dalam kehidupan. Kan Ibu sempat down nggak ketika perceraian itu? Sempat 2 Tapi tahun. kan itu akhirnya ada positive thinking kah atau negatif? Karena itu memikirkan langsung puasa Daud. Karena Itu perceraian, Oh. langsung puasa Daud. Ternyata Allah. jadi pada saat kita jatuh jangan menangis, jangan Boleh nangis, menyesali boleh. nasib. Boleh nangis. Boleh. Boleh nangis. Keluarkan. Tapi pada saat itu langsung puasa Daud selama berapa hari? Bu? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa. besok. Senin Selasa, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa. Itu puasa Daud Selama 2 tahun. selama 2 tahun. Alhamdulillah membuka untuk usaha kebetulan yang ada di MW. Bisnis di MW itu. Luar Dan biasa. rezeki alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah udah platinum di MW. Masya Alhamdulillah, Allah. Hanya juga- MLM ternyata Bu ya. Dan juga alhamdulillah kita dikasih umroh haji sama tetangga sebelah. Dan alhamdulillah 26 kali umroh, 1 kali haji. Gratis. Gratis. Masya Allah, saya baru pulang umroh bayar, sempat nangis di depan Ka'bah, ya Allah pengen dong jadi tamu kamu setiap tahun. Gratis. Minta sama Allah. Ya Allah, aku akan minta ya Allah tolong saya diumrohkan lagi, Gratis. Masya Allah. Benar-benar inspirasi nih Bu Elin ya, saya berkenalan dengan Bu Elin udah lebih 10 tahun ya Bu Elin ya. Kita sama-sama di Jendela Pendidikan Nusantara sebagai pemerhati anak dan pelaku sosial yang senantiasa sedekah ilmu dan mewakafkan waktu. Saya membawa tagline ini tapi Ibu benar-benar melakukan ini setiap harinya dan mendoakan anak-anaknya hingga sukses. Dan anak-anaknya di rumah singgah ini benar-benar barokah banget karena dibina dan dibimbing oleh ibu yang tanpa pamrih, ibu yang selalu positif thinking terhadap pencipta, dan ibu yang selalu positif terhadap kejadian-kejadian dalam kehidupannya. Mungkin Anak dua, ibu, iya anak dua. Mungkin cucu ibu dua. bukan cuman untuk inspirasi buat anak-anak atau orang tua, tapi kepada single parent lainnya Bu, bahwa ketika ada perceraian, ketika ada kayak saya, ibu kan tahu suami saya nggak ada ya, dan itu membuat saya juga sempat goyang. Dan tapi saya harus kembali bahwa ternyata tugas saya adalah menjadi penerus daripada amanah Allah, di mana kita harus melakukan yang terbaik, banyak cinta yang akan kita berikan kepada anak-anak Indonesia. Guys, saya nggak tahu deh kalau ngomong sama Bu Elin ini kayaknya perlu banyak yang ingin saya gali. Cuman kita memang senantiasa terbatas oleh waktu. Bu Elin, satu lagi pertanyaan saya, akankah ini Ibu Elin akan regenerasikan karena kan kekuatan Ibu yakin berkhidmat dan bertakwa kepada Allah itu belum tentu sama dengan turunan-turunan Ibu Elin. Apa anak-anak
Kepikiran nggak bagaimana nasib rumah singgah ini nanti ke depannya? Alhamdulillah kami mendidik anak yatim dari kelas 5 SD, sekarang udah jadi kepala sekolah, sekarang tinggal di sini, dan sekarang udah kuliah, baru lulus SPD. Kepala sekolah ada tinggal di sini? Ada sini. Dari Anak rumah dari di yatim? sini. Dan kemudian juga ya insya Allah karena yayasan udah bentuk, anak-anak masih Arimbi, perempuan yang Adam juga, menantu Dika sama Tiki. Insya Allah. Nanti akan bisa melanjutkan ini. Iya, karena kebaikan itu jangan putus, Bu, ya. Kadang-kadang kita berharap bahwa ya Allah Nabi bisa hidup panjang. Nabi-nabi yang dulu ya, bukan Nabi Muhammad tentunya ya. Panjang karena dia mau berdakwah dan bersyiar. Akankah kita mampu umur panjang dengan niat baik kita? Belum tentu kan. Kita nggak tahu nih usia kita sampai di mana, keterbatasan kita. Mampukah kita mempersiapkan pelanjut-pelanjut kita untuk meneruskan niat baik kita, syiar-syiar kita, pekerja sosial kita kepada generasi selanjutnya? Itu kadang-kadang membuat hati kita agak-agak sedikit khawatir ya. Kekhawatiran kita akan masa depan anak-anak ya. Kita positif aja sama Allah, kita kasihkan generasi kita, ketujuh turunan kita bisa meneruskan kita. Doakan 7 turunan kita ke bawah akan meneruskan kita punya niat baik ini dan bisa mewariskan bakat kita sebagai memberikan kebaikan kepada anak-anak bangsa. Anak asuh kita juga ini juga dari SD, sekarang udah kuliah seperti ini. Oke, luar biasa. Alhamdulillah dapat beasiswa juga di Darun Najah ini. Ini kagum banget saya dengan Ibu Elin. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Ibu Elin. Ya. Tempat ini adalah Yayasan Ar-Rahman di daerah Petukangan dan tempat ini menjadi binaan Jendela Pendidikan Nusantara dan kebetulan saya adalah ketua umumnya. Beliau hari ini saya nobatkan menjadi ketua JPN di DKI karena peran serta yang sudah tidak perlu lagi dipertanyakan sehingga saya cukup kagum dengan sepak terjangnya. Saya berharap akan lahir lagi ibu-ibu yang kokoh, istiqomah dan mampu bersedekah ilmu, mewakafkan waktunya sepanjang hidupnya walaupun dia sibuk. Berharap kedepannya lahir generasi-generasi penerus kita dan berharap ada perempuan walaupun single parent bukan berarti hanya dunia yang dikejar tapi bagaimana kita mencapaikan dunia melalui akhirat yang kita rintis dari sekarang. Ibu Elin adalah contoh dan inspirasi buat kita semua di mana beliau tidak pernah takut dengan single parentnya dan tidak pernah berpikir untuk menikah lagi mungkin ya. Karena sibuk dengan kehidupan Ibu Elin yang membina anak-anak di sekitarnya. Anak-anak sekarang bukan cuma jadi kaum duafa dan yatim piatu, tapi juga anak-anak sekitar yang mau belajar sama Ibu ya. Betul. Barokah banget di usaha ini. Kita doakan Ibu Elin sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih Ibu Elin, inspirasi banget. Saya pengen banyak ngomong sama Ibu Elin, mungkin akan di sesi berikutnya lagi tentang bagaimana kita mengajak perempuan single parent ini untuk lebih positive thinking kepada Allah. Di sesi berikutnya saya akan coba ajak Bu Elin berdiskusi tentang single parent tentunya, tentang seorang ibu tunggal, tentang seorang janda. Tapi ini tidak sekarang, karena sekarang masih Hari Ibu, tentang edukasi dan ibu. Terima kasih buat catatan harian Julia, teman-teman yang sudah nonton catatan hari Julia tentunya di sini. Jangan lupa tolong di-save, di-subscribe, atau di-share kita punya catatan harian Julia. Agar ibu-ibu yang menjadi inspirasi di catatan harian Julia ini bisa memberikan manfaat lebih besar lagi. Amin. Terima kasih Bu Elin, barokah, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih sambutannya di rumah singgah ini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta. Salam cinta.